Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini Pak Siswadi akan memberikan penjelasan materi KD 3.1 mengenai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada kesempatan hari ini, meskipun kita tidak bisa bertatap muka seperti biasanya, saya mendoakan Anda sekalian selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menambah pengetahuan Anda sekalian, silakan untuk melihat video berikut ini. Letak astronomis merupakan letak suatu tempat, menurut garis bujur dan garis lintang. Garis bujur adalah garis hayal, yang menghubungkan kutub utara dan selatan, yang terdiri dari bujur barat dan bujur timur. Garis lintang adalah garis hayal, yang melingkari permukaan bumi secara horizontal, yang terdiri dari lintang utara dan lintang selatan. Berdasarkan letak astronomisnya, wilayah Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Keunggulan tanah Indonesia berkaitan dengan letak geologis Indonesia, yaitu pertemuan 3 lempeng. Lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Sehingga Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Hal ini menyebabkan Indonesia berada pada daerah vulkanis dengan tanah yang subur. Tanah yang subur berkaitan dengan banyaknya gunung berapi, karena saat meletus, keluarlah bagian-bagian pijar berupa debu, lumpur, dan batu-batuan. Geostrategis Indonesia berkaitan dengan posisi silang Indonesia, yaitu antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Posisi tersebut strategis, karena lokasinya membuat Indonesia berada di persimpangan lalu lintas internasional. Berdasarkan keunggulan lokasi ini, memungkinkan Indonesia dilalui arus dan transaksi perdagangan dunia yang ramai dan berperan penting. Transaksi perdagangan dunia berupa barang-barang seperti
Barang tambang, contohnya batu bara. Barang industri, contohnya elektronik dan otomotif. Wilayah Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng aktif, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, Lempeng Pasifik. Kemudian Indonesia adalah salah satu negara yang terletak di cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Zona Ring of Fire adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Daerah tersebut mengelilingi Samudra Pasifik. Hal ini menyebabkan Indonesia banyak gunung berapi, di mana gunung ini terbentuk akibat adanya benturan antar lempeng, antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Kondisi ini menyebabkan Indonesia berpotensi tinggi terhadap bencana, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, tanah longsor. Namun di balik potensi bencana, juga memiliki dampak positif, seperti kesuburan tanah karena letusan gunung berapi, kekayaan bahan tambang dan mineral. Oke, kita langsung ke materi pelajaran mengenai posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang pertama yaitu tentang letak, luas, batas wilayah Indonesia. Untuk letak, Indonesia itu mempunyai letak yang strategis. Terdapat 3 letak. Yang pertama yaitu letak astronomi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Yang kedua, letak geografis berdasarkan kenyataan di bumi. Yang ketiga, letak geologis berdasarkan jenis kandungan batuannya. Untuk luas Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Yang pertama, jumlah pulaunya 17.504 pulau. Luas daratannya 1.913.578 km. Luas perairan 6.315.222 km persegi. Sedangkan untuk batas wilayah Indonesia berbatasan dengan 10 negara. Yang pertama, batas wilayah darat terdapat negara Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste.
Untuk batas wilayah laut, negara Malaysia, India, Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Untuk batas laut ini ada 3 jenis, yaitu batas teritorial, jaraknya 12 mil. Yang kedua, batas laut kontinen, jaraknya 500 mil. Yang ketiga, batas zona ekonomi eksklusif berjarak 200 mil. Indonesia selain itu mempunyai karakter untuk daratannya. Indonesia ini hasil dari tumbukan lempeng tektonik. Ada 5. Yang pertama, jalur pegunungan dunia meliputi sirkum Mediteran, sirkum Pasifik, dan sirkum Indo-Australia. Untuk yang kedua, karakter daratan, yaitu bentuk rangkaian kepulauan di sebelah barat Sumatera, Pulau Nias, Simeulue, Siberut, dan Enggano. Yang ketiga, hasil dari daratan, karakter daratan dari proses pengangkatan dasar laut. Contohnya, terdapatnya pegunungan Jayawijaya, pegunungan Sewu, dan pegunungan Padalarang. Yang keempat, karakter daratan Indonesia yaitu terdapatnya jalur patahan, berpotensi terjadinya gempa. Yang kelima, karakter daratan terdapatnya zona tumbukan lempeng tektonik membentuk jalur gunung api yang aktif. Sedangkan untuk kontinen set, yaitu dangkalan laut dalamnya kurang dari 200 meter. Di Indonesia ini ada 2 daerah, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Untuk dangkalan Sunda termasuk Indonesia bagian barat yang menghubungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan ini bersatu dengan daratan Asia. Sedangkan untuk dangkalan Sahul terletak di Indonesia bagian timur yang menghubungkan Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan Australia. Ini merupakan jalur penghubung dulunya zaman dahulu menjadi satu dengan Australia. Demikian untuk pembahasan masalah tatap muka yang pertama. Terima kasih. Saya tunggu mungkin ada pertanyaan kepada anak. Silakan.